Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Dan guys, hari ini kita sempat ngadain live streaming, tapi di pertengahan tuh kepotong ya gara-gara ada satu provider internet yang saya pakai saat ini dan putus ya secara tiba-tiba. And baru selesainya itu kayak 4 jam kemudian setelah kita live streaming. Jadi itu tadi sempat nyangkut berapa lama. Ada yang nanya ya kayak kok ini masih bisa jalan? Ya karena sebenarnya dari YouTube-nya sendiri belum mematiin dia punya live streamingnya. Jadi after kita connect kita baru bisa nonaktifin. And iya, sayang banget ya. Padahal tadi live streamingnya tuh seru banget. Kita udah ngelewatin maghrib ya, azan maghrib, dan udah deket banget sama NFP. Probably NFP bisa kita lihat market pergerakannya secara volatile bareng-bareng. But hari ini nggak terlalu banyak volatilitas pada saat NFP baru mulai aktif itu setelah New York Stock Exchange open. So, apa sih update terbarunya teman-teman sekalian? Kita lihat di sini non-farm payroll itu angkanya naik, unemployment rate-nya turun, bukan turun lah, lebih tepatnya negatif ya buat Amerika karena ada yang meningkat. Pengangguran itu sekitar 0,3% dan average hourly earning atau rata-rata pendapatan di sini turunnya lumayan drastis sekitar 0,2%. Secara kondisi yang diperhatikan sangat seksama itu adalah non-farm payroll-nya karena angkanya cenderung positif dan setelah data tersebut rilis, dollar index kembali menguat lagi. Jadi kita lihat di sini secara price action per dollar index kemarin sempat kita lihat ya, dia seakan-akan tuh sudah breakdown dari trend line, tapi kelihatannya di sini karena posisinya dia retrace habis itu dia reversal lagi, ini bisa memberikan indikasi untuk another push to the top ya. Istilahnya kita bisa ngeliat dollar index tuh akan kembali cenderung menguat. Nah, kondisi ini tentu saja tidak akan begitu baik buat ya kita bisa bilang beberapa aset yang kontra dengan dollar index seperti US stocks, kemudian gold di sini, dan tentu saja Bitcoin adalah salah satunya ya juga yang akan terpengaruh dengan kondisi tersebut. Nah, by the way teman-teman, tadi waktu kita lagi live streaming ada beberapa koin yang kita sempat review, salah satunya adalah Chainlink, dan kita tadi sama-sama ngeplot sebuah kondisi di mana kelihatan ideal untuk dimanfaatkan sebagai peluang sell short ya. Saya ingat banget Chainlink kita review tuh detail banget sampai ke 5 menit. Sayangnya di sini live streamingnya ya itu saya nggak bisa upload karena totalnya tuh durasinya jadi 4 jam karena posisinya tuh sempat idle ya berapa lama gitu, dan ini tentu saja menyulitkan lah kalau buat teman-teman mau nonton dari awal ya. Mungkin sejam pertama doang yang ada kontennya, selebihnya tuh cuma nyangkut gitu ya. Dan di sini once again Chainlink ya 3R itu reach dalam keadaan yang cukup signifikan karena terdorong juga oleh Bitcoin yang breakdown dari $26.000 ya secara signifikan. Kemudian saya ingat tadi ada beberapa yang sebenarnya ditanyakan ya seperti FTM, bagaimana FTM di sini view saya masih sama, kita menunggu sampai ada correction dulu, testing ke supply zone baru kemudian kita cari rejectionnya untuk sell short. Shiba Inu masih on track untuk sell short. Kita ngelihat di sini seller still dominant ya, dan PP Coin sendiri juga sama. Ini day to day Telegram update sebenarnya menunjukkan ya di sini posisinya PP itu masih create yang namanya market structure yang cenderung negatif ya. Kita bisa lihat bear still continue untuk menekan harga, dan kalau misalkan harga balik pun kemungkinan di sini kita cuma ngelihat dia kayak semacam retest aja ya terhadap previous support resistance atau area supply, tapi kemudian bisa terreject dan dia create lower low lagi. Jadi sebenarnya risk untuk market turun lebih jauh tuh lebih signifikan. Kemudian ada Monero juga yang ongoing ya cukup oke lah di sini. 3R aja udah nyampe gitu ya dari setup yang kita udah review dari kemarin sebetulnya. Jadi overall view saya tuh sebenarnya masih bearish. Cuman kemarin Bitcoin aja nanjaknya tuh nggak kira-kira. That's why ketika kita ngelihat kondisi tersebut tuh tampaknya ya kita bisa bilang wah ada probabilitas nih untuk Bitcoin create higher high, tapi tampaknya nggak sejauh itu. Karena teman-teman ingat ya kalau misalkan kalian nonton video ini saya update sekitaran hari apa nih? Ya 5 hari lalu ya tanggal 28. Ini posisi belum breakout. Kalau kalian nonton ulang video ini ya,
terutama dari menit 8.40 atau berpotensi memberikan rejection, dan di situ bisa menjadi area ideal untuk teman-teman mencari setup untuk melakukan sell short. Ya, jadi memang sebenarnya kita ngelihat di sini perspektifnya tuh lebih kepada untuk sell short ya. Ketika ekspektasi saya adalah harga naik untuk retracement, jadi ini terbilang sebagai major retrace, and then at some point kita bisa ngelihat dia kembali mengalami rejection, which is sebenarnya itu yang lebih kurang terjadi. Karena ada satu ya ini sebenarnya satu komen sih saya baca, katanya agak gimana ya analisa yang saya kasih tuh katanya agak kurang jelas atau kurang gimana. Sebenarnya saya bingung sih, harusnya udah cukup jelas ya kalau teman-teman follow up day by day basis ya. Every time kita ngupdate market, every time kita ngelihat ada development atau ada update atau perubahan pergerakan harga, itu saya langsung update kan ke teman-teman juga, terutama Bitcoin di sini. Karena kalau altcoins ya banyak lah optionnya, dan saya lebih banyak update itu di Discord, karena memang di advance group di sini kita coba untuk kasih banyak outlook supaya teman-teman bisa pelajari gimana cara saya melakukan analysis dan melihat gimana bisa pemanfaatannya terhadap outlook tersebut. That's why ya kalau di altcoins yang YouTube mungkin saya update sehari itu 1 atau 2 gitu ya. Dan satu lagi sebenarnya by Telegram kita update day to day basis. Untuk by the way, untuk PP ya, tadi kita udah sempat review sedikit, mungkin besok ya, agak siang atau sore, mungkin baru saya update kembali ke Telegram. Jadi kita lihat dulu lah perkembangan market seperti apa. Ya, sementara ini Bitcoin closing time frame daily, kalau kita lihat dia udah bisa closing di bawah ini, ya ini sebenarnya udah mengindikasikan Bitcoin tuh siap secara momentum untuk tertekan kembali. Anda bisa perhatikan gunakan line chart, dan closingnya ini udah di bawah daripada si close candle sebelumnya. Nah, teman-teman yang perlu dinotis di sini, kalau misalkan nanti kalian melihat ya Bitcoin mengalami retracement, ya ini please di take note nih teman-teman. Ya jangan nanti dibilangnya analisanya maksudnya bukannya melenceng sih, nggak masalah teman-teman, karena kita tahu tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pasti benar terus gitu ya. Sometimes kita pasti ada salahnya. Cuma maksud saya begini, kita kan mencoba untuk menganalisis beberapa probabilitas yang bisa terjadi di market, dan once it happens, yang penting teman-teman tahu how to react ya. For example, misalnya kalian bilang di sini, ini kayaknya bullish divergence deh. Saya setuju seandainya kalian lihat ini sebagai bullish divergence. Tapi apakah bullish divergence seperti namanya kita manfaatkan untuk buy di sana? Ya sebenarnya kalau buat saya personally, saya nggak ngelihat seperti itu ya. Buat teman-teman mungkin yang lebih prefer untuk high probability trade, kalian tetap harus stick with the rules, yaitu follow the trend. Tapi kalau teman-teman di sini tipikalnya yang agresif dan kalian menilai bahwa ya any opportunity selama ada ya dimanfaatin gitu, nggak ada masalah. Berarti kalian bisa cari alternatif entry long di sana. Ya, saya jadi bilang gini teman-teman, bukannya kalau misalnya kita ngomong long di sini, terus teman-teman bilang bahwa kalau misalkan harganya turun ya, wah ini salah nih analisisnya. Guys, you have to know, kita as a trader, kita cuma bisa melihat opportunity saja dan gimana cara kita manfaatin. For example, misalnya kalian lihat di sini time frame 4 jam, wah ternyata nih kelihatan ada probabilitas harga bisa membentuk yang namanya bullish engulfing dengan tail candle yang begitu panjang ke bawah ya. Lalu kalian lihat di 1 jam, kalian lihat di sini ada bullish divergence, lalu kalian lihat lagi ke 15 menit, kalian lihat di sini ada market structure, which is sellers in control ya saat ini, after dia breakout dari sini atau area supply, ya berarti kan ada probabilitas dong si harga tuh bisa naik dulu gitu loh. Dan kalau kita ngomongin dia naik, apakah ini naik untuk benar-benar langsung totally reversal? Saya ngelihatnya personally, ini lebih kepada untuk retracement. Jadi teman-teman antisipasi kemungkinan harga Bitcoin itu bisa nanjak untuk ngefill ya, istilahnya value gap yang tersedia mungkin di kisaran area antara di sini antara area $27.000 sampai $26.500. Jadi jatuhnya seperti ini
ya, lebih kurangnya. Nah, ini kan perspektif ya teman-teman. Jadi Anda tipikalnya itu tradernya seperti apa? Apakah Anda agresif, which is Anda manfaatin entry naiknya di sini untuk Anda long, atau Anda tipikal yang konservatif? Pokoknya kita only follow the trend. Kenapa demikian? Karena sudah terbukti bahwa yang namanya follow the trend itu much better ya. Probabilitas pergerakannya lebih bagus, harganya lebih signifikan ketika dia bergerak, karena kita go with the impulsive wave gitu ya, bukan dengan corrective wave-nya. Dan pada akhirnya ya mungkin buat teman-teman yang konservatif, kalian akan lebih prefer untuk mencari setup melakukan sell short. Ya, setup itu ada di mana? Ya, tergantung dari price action-nya sendiri, development-nya seperti apa. Ya, tadi saya udah kasih contoh nyata ke teman-teman pada saat kita lagi live streaming, bagaimana teman-teman bisa react di Chainlink. Kalau kalian lihat ini jamnya nih pas tuh jam 6 sore ya, pada saat kita lagi azan maghrib. Saya inget banget saya review ini semua, kemudian saya post juga itu di kita punya Discord ya. Di sini saya post juga. Nah, ini sebelum terjadi teman-teman, you can see the price action di sana, stop lossnya di berapa, terus kita analisisnya seperti apa. Saya lihat sampai detailnya ke time frame 5 menit. Ketika Anda lihat di sini ya, sudah ada yang namanya reversal. Oke, sudah ada yang namanya reversal. Dia create slightly lower high, lower low, habis itu dia retrace, balik ngefill area yang saya marking di sini, box berwarna kuning. Dimana box berwarna kuning ini merupakan bahasanya mungkin order block ya, order block yang bisa bikin harganya tuh turun. Jadi kayak the last buyers yang tersedia di sana, dan after level itu kejemput, Anda bisa lihat kita nggak balik lagi ke sana ya, cuma satu kali aja retest di sini, after that bam ya, harga Chainlink turun lumayan signifikan dan 3R dapat gitu. Nah teman-teman, intinya setup itu nggak bisa kita cari ya, setup itu datang ke kita. Jadi once memang harganya siap untuk dia kena reject atau memang siap untuk kita entry, di situ kita bisa entry ya. Jadi untuk Bitcoin saat ini apa sih yang kita lihat? Ya personally saya lihat itu ya, kalau misalkan Anda mau entry long ya, well at least you have to wait until this level di break. Kenapa? Karena ini adalah previous high-nya, ini adalah low-nya. Kalau dia naiknya aja poco-poco kayak begini, dan suatu ketika dia kena reject lagi, ini sebenarnya buat sell, bukan untuk long. Kan ibaratnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau entry agresif, wait for the breakout, and then di retracement-nya, that's gonna be your entry for long position. Nah, untuk yang mau cari sell short, ya seperti yang tadi saya jelaskan di Chainlink, kalian bisa manfaatkan VWAP, kemudian kalian bisa manfaatkan area support resistance sebelumnya, or probably area fair value gap, dan kalian bisa cari peluang untuk melakukan sell short dari sana. Ya, jadi sebenarnya analisis itu seperti itu. Dan masalah eksekusi is all based on timing. Kita bukan ngomongin soal, oh yo guys, antri di sini, pasang limit di sini. Kalau buat saya sih bukan tipikal seperti itu, karena resikonya tuh jadi lebih besar. Ibaratnya kita belum tahu nih apakah harga benar-benar akan reacting ya terhadap level atau area tersebut. Kita udah berasumsi seakan-akan itu akan terjadi. Nah, itu prediksi. Kalau kita ngomongin prediksi ya udah pasti 50-50. Bukannya 60-40 lagi, tapi itu 50-50 kalau buat saya. Ya, Bitcoin apalagi, you mau pasang jaring di mana coba? Misalnya di previous support resistance, dibablas sampai kena stop loss nggak? Kena sampai stop lossnya. Jadi you mau pasang di mana limitnya? Oh, di bawah sini. Terus tempatkan stop loss di mana? Di previous low. Misalkan ya di sini previous low. Kena juga ya. Ditarik dulu dikit, kena stop loss, habis itu dia mantul. Ya, itulah teman-teman market ya. Kalau misalkan teman-teman set limit atau set jaring, most likely jaringnya juga bocor ya, atau jaringnya juga bolong gitu teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan based on timing, at least teman-teman bisa sabar sedikit sampai mendapatkan konfirmasi yang ideal, baru kalian decide untuk entry. Ya, itu kira-kira yang bisa saya update seputar Bitcoin. Sedikit gambaran atau review sedikit ya dengan posisi Chainlink tadi yang kita udah review pada saat live streaming. Kalau teman-teman mau atau interested pengen lihat proses kita analisisnya sampai itu jadi setup, kalian tinggal tulis aja di kolom komen. Misalkan
replay gitu ya, yes replay gitu, atau ya kalian kalau mau lihat ya type yes aja lah, itu juga udah oke gitu ya. Nanti bakal saya buka lagi aja teman-teman, kalau mau nonton silakan. Nah, nanti bisa dicek di live streaming karena itu memang penting banget sih. Menurut saya itu daging banget lah kalau misalkan buat teman-teman yang pengen belajar serius seputar VWAP dan gimana cara manfaatinnya. Oke, so God bless buat everybody and have a nice weekend guys. I'll see you guys again around. Cheers. Goodbye guys.